Kalau kita ngelihat billboard hari ini tuh, mungkin ada separuhnya atau lebih itu AI kan. Ya, muka content creator ya misalnya untuk iklan sampo, tapi kenapa content creator itu perasaan ada yang lebih cakep deh rambutnya gitu. Kan. 2024 itu ada lagi liburan keluarga kan pergi ke Italia, ke Roma, ke Paris. Mungkin masih normal aja, masih bagus-bagus ini. Kenapa di Indonesia di kita kok jadi separuh AI, separuh pada akhirnya tidak sesuai dengan produk ya. Oke, halo teman-teman semua. Senang sekali kita ketemu lagi di Ideal Labs. Jadi untuk episode kali ini kita ada Dr. Muhammad Faisal dari Youth Lab ID. Selamat datang Mas Faisal. Terima kasih. Terima kasih buat waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol hari ini. Kita akan bahas topik yang menarik sebenarnya untuk brand ataupun juga untuk kita semua gitu ya sebagai pemerhati dunia komunikasi dan di Indonesia terutama fenomena ini gitu. Jadi apakah kreator itu masih influencer atau jangan-jangan udah jadi media baru, Mas Faisal? Karena ini juga jadi menarik untuk kita bahas, kita bedah satu-satu fenomena apa sih ini. Iya. Nah, ini kalau ininya Dr. Muhammad Faisal, Research Advisor untuk Youth Lab ID. Dari Mas Faisal sendiri boleh cerita nggak apa sih what Youth Lab ID do? Ya. Jadi kalau dokter saya itu di bidang psikologi sosial politik. Terus dulu saya sempat berkecimpung di dunia research politik, tapi pada akhirnya beralih ke dunia research yang khusus ke demografi anak muda. Jadi udah sejak 2009, udah 17 tahun, Youth Lab bergerak meneliti ya culture, habit, behavior anak muda. Nah karena sekarang saya sudah tidak muda, jadi research advisor gitu kan. Jadi kita berikan ruang kepada yang muda-muda. Oke. In a summary, short summary, what do Youth Lab do, Mas? Kita research, menulis report juga tentang apa yang tengah terjadi sama anak muda, tapi secara mendalam. Jadi kita coba ya menemukan sebetulnya di balik sebuah tren behavior atau sekarang apa virality itu apa sih drivernya dari sisi psikologis anak mudanya gitu. Dalam konteks Youth Lab juga, jadi 4 buku yang sudah Mas Faisal keluarkan itu 6 buku ya Mas Faisal. Itu bagian dari research Youth Lab kah atau ada nggak? Ada 3 buku yang khusus bicara tentang generasi, itu dari hasil perjalanan riset 10 tahun lebih. Terutama yang banyak jadi referensi itu generasi kembali ke akar. Masih beredar, itu teori generasi. Teori favorit. Terima kasih. Teori generasi tentang bagaimana membaca, mengerti, memahami generasi di Indonesia. Ada pasar dan karir kembali ke akar juga. Terus ada beberapa buku juga yang lain yang untuk sama sih tujuan buat anak muda. Oke. Kayaknya kita berangkat dulu dari pertanyaan pertama gitu. Kenapa menurut Mas Faisal brand itu atau mungkin produk gitu ya itu lebih percaya pada kreator daripada mungkin dirinya sendiri, Mas? Dari kacamata Mas Faisal dengan Youth Lab. Karena kejadian post COVID kan ada boom digital, terus boom streaming, boom gaming juga. Lalu muncul banyak, waktu itu masih sebutannya kan influencer ya, yang pada akhirnya bisa menciptakan viralitas sekaligus mengkonversi viralitas jadi purchase. Kayaknya itu yang pada akhirnya membuat banyak brand itu FOMO. Ternyata brand juga bisa FOMO. Jadi bukan consumer yang FOMO. Brandnya FOMO bahwa kok bisa sih dari attention langsung bisa convert ke purchase. Pada akhirnya brand yang harusnya berpikirnya besar gitu, jangka panjang, jadi berpikir kecil dan jangka pendek. Dan pada akhirnya menyerahkan proses gagasan itu ke para creator karena ya berpikir bahwa mereka bisa mengkonversi dari penyampaian pesan langsung ke purchase gitu. Yang plus tentunya ada banyak plus minusnya. Nah, tapi kalau dari Mas Faisal sendiri ya, kalau ngelihat ini tadi yang barusan dipaparkan gitu ya Mas ya, yang buat saya menarik itu adalah gini, bahwa apakah dengan yang tadi itu brand juga ngelihat bahwa ini konteks Gen Z sekarang yang lebih percaya dengan kreator tuh gimana kalau dalam konteks itu Mas? Nah kalau Gen Z ini kalau dari kajian di Youth Lab yang menarik adalah setelah
COVID ada cara berbeda melihat creator. Kalau dulu semakin banyak follower, jadi mega influencer yang udah sampai jutaan itu, semakin punya influence. Nah sekarang malah yang followernya masih di range 10K sampai 50K mungkin, itu lebih memiliki influence ke Gen Z. Karena Gen Z lebih suka engagement-nya, masih diladenin komen satu persatu, masih suka bikin kayak semacam kuis atau apapun itu kan. Nah ini yang menarik karena fenomena lain yang kita lihat adalah misalnya gini, ini contoh mungkin nggak langsung ke dunia brand ya, tapi ke film. Kalau dulu sebelum COVID kita mau nonton film ngeliat saat Tomatometer ya, kalau milenial kan masih Rotten Tomatoes ya. Rotten Tomatoes. Tapi yang dibaca dulu kan adalah pendapat para wartawan film. Ya apa sih tentang film ini? Baru habis itu kita sinkronin sama audience score-nya. Nah sekarang audience score sama pendapat para kritikus film tuh nggak pernah linear kan? Jomplang banget gitu kalau lihat. Artinya ini kalau di era Gen Z sekarang pendapat crowd itu lebih menentukan untuk decision dibandingkan pendapat para ahli gitu. Dan itu berlaku juga logikanya tadi ke para creator. Jadi creator yang followernya udah jutaan belum tentu punya influence demikian hebat ke cara berpikir mereka tentang brand. Jadi pada akhirnya dilihat yang lebih dekat ke crowd nih creator yang mana nih. Jangan-jangan yang 10K yang baru growing ini memang lebih dekat ke apa yang dibicarakan crowd. Itu makanya kalau di YouTube kita nyebutnya crowd economy, karena sekarang lebih membaca crowd itu sebetulnya narasinya apa, terus emosinya lagi gimana. Karena itu juga yang jadi menarik sih Mas, karena kan memang kita juga ngelihat di dunia per-agensian dan dunia komunikasi bahwa memang sekarang kita melihat bahwa kecenderungan bukan lagi ngomongin KOL atau influencer atau content creator gitu. Kayak kita ngomonginnya KOC, opinion consumer gitu ya. Yang mereka memberikan either review atau apa dan itu memang menjadi ya tadi konversi yang terjadi dari produk itu kemudian langsung ke penjualan. Nah, cuman yang juga jadi menarik adalah gini kan. Pada saat ini nanya pendapat Mas Faisal ya, karena yang terjadi sebenarnya kan ada dilusi ya Mas ya, artinya bahwa brand itu stands for what, artinya brand ini sebenarnya buat apa sih, yang kemudian yang terjadi pada saat diberikan tongkat estafetnya ke content creator, artinya kan ada proses penerjemahan dari brand itu versi content creator. Kalau dari saya ngeliatnya gini, apakah itu jadinya melemahkan brand atau malah membuat narasi brandnya jadi lebih luas? Jadi kalau sekarang karena berpikirnya pendek-pendek gitu kan, brand tidak build satu fondasi yang long lasting gitu. Kalau kita misalnya bicara tentang brand dulu Coca-Cola, terus Apple, itu kan yang long lasting gitu. Pada akhirnya menjadi values bagian dari pop culture yang besar gitu. Nah sekarang kan pop culture fragmented. Jadi pada akhirnya aku sih merasanya brand kadang merasa insecure juga untuk bisa, apakah bisa nih kita long lasting di era seperti ini. Jadi pada akhirnya menjadi bagian dari fragmen-fragmen itu aja sudah dianggap sebagai KPI kesuksesan gitu. Kalau aku pribadi sih masih meyakini sebetulnya dari sisi pasar Gen Z, memahami psikologi Gen Z sebetulnya masih butuh ada brand-brand yang memberi mereka values lebih dari sekedar attention ekonomi dan viralitas gitu. Dan menghadapi misalnya isu dunia hari ini kan ada krisis perang, ada krisis lingkungan hidup. Itu sebetulnya konflik-konflik dan masalah yang brand itu sebetulnya bisa menjadi bagian dari jawaban yang nanti align dengan produk gitu. Tapi somehow hari ini malah justru ya tadi lebih berpikirnya pendek-pendek dan KPI-nya tadi. Yang penting konversi cepat itu gitu. Dan makanya dari situ kemudian kita balik lagi bahwa karena terjadi, artinya kan gini, kalau saya ngelihatnya kemudian, artinya bahwa pada saat dalam konteks brand atau produk, artinya ada kebutuhan ekonomi bahwa dari perusahaan, pada saat kita berbicara mengenai penggunaan konten kreator tadi kan artinya it's an investment, itu sebuah investasi. Artinya bahwa mereka ingin melihat bahwa investasi saya sekian itu akan menghasilkan X gitu. Sehingga mungkin konten kreator itu menjadi besar adalah salah satunya karena brand memang punya kebutuhan dari situ gitu ya Mas.
Nah, kalau aku mungkin bisa nambahin, jadi misalnya hari ini banyak hal sebetulnya yang tidak sejalan dengan algoritma. Kalau kita menyerahkan nasib takdir brand gitu ya Iya. ke creator, kan creator sebetulnya tetap mengikuti arus algoritma yang kemana. Iya. Misalnya arus algoritma hari ini tuh kalau nulis pakai font yang besar-besar, dia Iya. akan tetap besar-besar. Atau sekarang kan lebih ke slider, karusel gitu kan. Mungkin besok video dibentuknya reels dan sebagainya. Creator itu bukan satu entitas yang terbebas dari algoritma. Iya. Nah, tapi algoritma itu sebetulnya juga pada akhirnya kembali ke manusianya. Contoh kayak kemarin sempat di awal tahun lagu Radiohead Let Down itu kan viral. Iya. Dan itu menjadi perhatian khusus kalau bagi aku ya, karena anak Gen Z dengerin lagi Radiohead, lagu-lagunya depresif gitu kan. Nada-nadanya murung gitu. Iya. Dan ternyata data global menunjukkan yang paling banyak dengerin di Spotify adalah Gen Z gitu. Nah, kenapa Gen Z lebih banyak dengarkan? Sampai kan ada satu wawancara sebuah majalah itu sampai Tom York nanya gitu. Kok kalian dengerin lagu kita lagi? Kenapa? Cocok, kita tuh lagi depres sama dunia gitu. Oke. Jadi sebetulnya pada akhirnya ada algoritma, tapi yang lebih penting kan ini ya, Iya. psikologisnya dari the market gitu. Iya. Gen Z itu sekarang lagi ngerasa apa, lagi berpikir apa gitu. Makanya misalnya kalau dalam konteks musik banyak misalnya anak-anak Gen Z Alpha sekarang dengerin lagu Dewa 19 lagi, dengerin Sheila Seven lagi gitu. Kalau ditanya kenapa ya, karena lagunya lebih hopeful, lebih manis gitu kan. Lebih melihat cinta dengan sudut pandang yang lebih polos gitu. Kan kalau dengerin misalnya Sabrina Carpenter, itu Olivia Rodrigo, semua kan kayak gua akan balas dendam sama mantan gua itu jahat banget sama gue. Terus kayak ya beda cara melihat cinta antara cinta di era tahun 90-an sama cinta di tahun 2026 gitu. Jadi pada akhirnya sebetulnya brand perlu melihat lagi manusianya gitu. Dan tidak terjebak dalam algoritma sih. Iya. Oke, Mas, kalau kita tadi ngomongin content creator as a entitas gitu ya, tetapi kan kita juga ngelihat bahwa sekarang entah brand atau apa ya, kegiatan apapun itu sekarang merangkul komunitas. Tadi Mas Faisal sempat mention, mungkin correct me if I'm wrong ya, community ekonomi, tadi istilahnya crowd economy. Crowd economy gitu. Kalau dari sini kan ini berhubungan ya, konten kreator kemudian masuk ke dalam komunitas, kemudian relate kepada again value which relate kepada produk yang dipilih apapun itu, karena crowd siapa yang kita masuk gitu. Sehingga kemudian dari kalau ada kacamata brand, oh produk saya A, sehingga saya akan masuk komunitas ini deh gitu. Itu gimana dari Mas Faisal? Jadi yang perlu difahami brand itu agak berbeda ya. Terjemahan komunitas antara milenial, era milenial Gen X yang hampir sama melihat komunitas dengan Gen Z. Jadi milenial dan Gen X itu memang komunitas itu banyak terbentuk karena memang era-era awal sosial media itu lahir. Dan yang menarik di Indonesia dan tidak terjadi di negara lain, tidak semua negara lain, adalah menerjemahkan pertemanan di sosial media ke offline. Jadi dulu misalnya FB kopi darat. Terus ada reunian SD, SMP, TK segala macam. Terus muncul komunitas sampai komunitas yang nggak penting yang muter pensil gitu kan. Sempat ada, terus sampai pet, sampai segala macam. Yang di dalam komunitas itu yang masih secara psikologis memang mencari teman peminatan, social support segala macam. Nah yang beda dengan Gen Z itu komunitas itu adalah crowd aja. Karena tidak ada attachment sedalam komunitas versi dulu dan tidak cenderung lebih terstruktur dan ada upaya mengorganisasikannya. Jadi sekarang misalnya kita kaji di YouTube itu salah satu komunitas yang kita sebutnya komunitas yang paling besar hari ini adalah komunitas Wibu di Jepang. Karena memang terjadi boom Wibu waktu COVID kan. Jadi anak-anak Gen Z itu bisa khataman One Piece dalam sebulan. Episodenya ada 1.100 sekian. Dulu kan era kita harus nunggu hari tertentu gitu kan. Baru bisa nyelesain. Dulu nonton Dragon Ball aja buat sampai usia berapa baru selesai baca Naruto. Mereka bisa cepat gitu. Dan pada akhirnya Wibu itu jadi bahasa pop culture, aku yakin sih global hari ini.
Contohnya waktu terakhir Olimpik tuh semua atlet Olimpik semua kalau selebrasi kan gaya wibu. Demo di Indonesia terakhir semua benderanya One Piece, bukan bendera partai kiri atau apa. Tapi itu One Piece karena memang pemersatu simboliknya itu adalah apa yang mereka konsumsi. Tapi kalau dibilang komunitas One Piece itu kayak gimana, sebesar apa? Kalau dicari susah banget. Gimana sih? True. Sehingga ada cafe One Piece dibuka di Senayan itu akhirnya sepi-sepi aja. Karena pembacaannya itu bukan lagi komunitas yang punya struktur, tapi lebih ke crowd aja. Crowd yang punya minat sama konsumsi yang sama. Dan itu bisa terlihat sekarang di dalam beberapa festival ya. Jadi kita kan suka mengkaji juga secara etnografi. Cara Gen Z menikmati festival juga beda. Kalau dulu kita datang jauh lebih awal, takut rugi kan, ini soalnya tiketnya udah bayar berapa. Jadi band pembukanya kita tonton segala macam. Gen Z datang pas lagu yang mereka tahu aja, kita habis itu pulang. Yang belum tentu tahu ini siapa gitu, karena dia dengar di TikTok, gue pernah dengar lagu ini. Jadi attachmentnya berbeda. Cara melihat komunitas pun pada akhirnya beda kan. Kalau era aku SMA ya, Oasis, gue tahu lah Oasis semua albumnya gitu. Terus sekolah mau, gue Blur dulu, suka Blur, gak cocok sama gue. Tapi sekarang kan sekat-sekat itu nggak ada. Kalau bicara komunitas kan bicara sekat ya. Berarti kita value-nya ini, hobinya ini, aktivitinya ini, kita beda dengan yang lainnya gitu. Tapi kalau sekarang mungkin lebih kayak ya crowd aja, karena kita mungkin konsumsi hal yang sama, jadi saat ada hal yang bisa kita celebrate bersama ya kita ada di situ, belum tentu ada attachment juga. Ya itu yang beda banget ya dalam konteks ya tadi ya, kalau kita balik ke Gen X sama millennials, kalau kita ngomongin kan berarti era Kaskus ya, era itu gitu kan. Terus kayak Kaskus contoh yang menarik Mas, karena di Kaskus semua orang baik-baik banget. Jarang banget ada yang ngedis gitu kan. Bahkan kita butuh info apapun itu kayak dikasih suntul kan kayak filantropis banget, prososial banget. Tapi kan sekarang susah ya kita nemu komunitas seperti itu. Tapi kalau ya mungkin ini udah banyak dibahas ya di tempat lain gitu ya Mas. Kalau tadi kita ngomongin perbedaan konteks komunitas gitu, artinya kan kalau saya ngelihatnya berarti ada yang lebih dalam dari itu gitu. Apa secara kultur yang memang kalau kita ngomongin kultur memang sangat berbeda gitu ya. Kita ngomongin Gen X, millennials, kemudian masuk ke Gen Z gitu. Tapi of course salah satu yang paling terbesar kalau paling banyak ya, saya nggak tahu datanya gitu ya, bahwa digital lah yang merubah konteks tadi. Mungkin yang kedua tadi juga Mas Faisal udah mention COVID. COVID itu benar-benar merubah cara proses berdiri Gen Z yang waktu itu either SMP, SMA yang 2 tahun akhirnya belajar di rumah. Apa tapi dalam konteks kenapa jadi sangat fragmented dan tidak kan dalam konteks ini juga gini Mas. Kenapa sekarang single lebih laku daripada kita ngomongin the whole album? Padahal kalau kita ngomongin Gen X atau millennials, we enjoy the album, the whole, semua dari A lagu 1 sampai lagu ke-8 kita enjoy semua. Sedangkan ini, itu tadi kan Mas Faisal bilang bahwa mereka tahu lagu yang itu, lagu yang ini nggak tahu lagu yang lain dan nggak mau tahu gitu. Ada ini nggak cerita mungkin yang ya menurutku tadi betul alasannya COVID terus social media tapi hal lain mungkin yang terjadi secara internal adalah Gen Z itu masih mencoba untuk memahami dirinya sendiri gitu. Sesuatu yang generasi sebelumnya karena tidak terjadi COVID, tidak terjadi transisi post COVID dan banyak perubahan di dunia, kerja di sekolah sebagainya, itu lebih cepat pada akhirnya tahu apa yang dia inginkan, apa yang buat kita senang, apa yang buat kita sedih. Makanya sekarang kan banyak isu tentang mencari validasi rasa ya. Bener nggak ya gue sedih apa enggak sih, itu gue lagi kenapa? Terus overthinking dan sebagainya. Nah pada akhirnya misalnya melihat konsumsi apapun, kayak misalnya lagu menjadi fungsional. Jadi kalau buka Spotify itu kan lagu untuk mood happy, atau lagu lagi buruk, lagu buat pagi, playlistnya gitu. Kalau dulu kan kita Smashing Pumpkins, gue berusaha memahami, gue dengerin berulang-ulang gitu, sambil buka kaset ini, liriknya apa, gue ngerti ini band ini apa kan. Nah sekarang lebih fungsional buat hari ini tuh gue ngerasa apa gitu. I see. Which kalau itu tadi yang barusan Mas Faisal ngomongin, itu balik lagi kemudian
konteksnya ke komunitas dan konten kreator, balik lagi ke atas kita ngomongin bagaimana brand connect ke konten kreator dan juga ke komunitas gitu ya. Iya. Artinya bahwa brand sebenarnya juga jadi cukup sulit ya dalam konteks untuk kemudian berkembang, dan attachment sekarang sangat apa istilahnya, nggak padat gitu ya, sangat fluid. I don't know, correct me if I'm wrong ya. Ya, ini istilah saya gitu ya, bahwa pada saat kemudian komunitas juga sangat cair, sebenarnya juga konteks kedekatan konsumen atau kita terhadap brand, mungkin Gen Z gitu ya, dalam konteks sekarang, anak-anak sekarang dengan brand itu tidak selekat dulu, atau malah jangan-jangan kebalikannya Mas? Ini I don't know. Jadi mungkin gini ya, sekarang karena nuansa dunia suram, jadi pada akhirnya brand itu ketika kita tuh beli sesuatu untuk compensate rasa kita, anxiety kita, rasa fear kita. Makanya ada istilah FOMO gitu kan. Karena kita fear ketinggalan gitu. Jadi fear based, anxiety based, apapun itu. Jadi kalau di era 90-an ketika brand-brand hebat kayak dulu Pepsi, Coke, itu semua hope, harapan. Jadi emang dunia masih punya harapan. Lihat masa depan lebih cerah. Kayak ketika Apple itu kita ngelihat kayak Steve Jobs tuh abang skena kita banget gitu kan ya. Jadi dia memberi harapan kita bisa kayak Steve Jobs. Nah sekarang brand pada akhirnya hanya be part of the crowd aja kan. Nggak ada yang mau posisikan sebagai gue abang skena lu ikutin gue. Mungkin Elon Musk berusaha untuk menjadi itu, dan kita appreciate Elon Musk untuk berusaha untuk menjadi itu kan. Jadi sebetulnya masih ada banyak ruang bagi brand kalau memang cukup berani untuk percaya diri memposisikan itu ya sebagai abang skenanya anak muda. Gue bisa jadi abang skena. Dulu ketika era-era awal Vans gitu kan, gue abang skena lo nih, gue ngajarin tentang dunia skate tuh kayak gimana gitu. Wah, tapi kalau kita bahas ke situ tuh kita ntar ngelebar nih Mas Faisal. Nah, apa namanya, Mas, tadi kan kita di depan kita ngomongin soal ini ya, konten kreator besar, konten kreator kecil, dan tadi kita juga udah bahas bahwa sekarang konsumen punya kecenderungan untuk percaya dengan KOC, nano mikro konten kreator, influencer compared to big influencer gitulah. Kalau menurut Mas Faisal, kalau bahasa saya adalah bahwa karena dia bukan orang yang terlalu terkenal, tidak terlalu terkontaminasi tanda kutip terhadap komersil, sehingga ini konten kreator yang tadi ya mikro, nano atau KOC tadi lebih dipercaya gitu. What do you think? Iya, karena memang ya banyak konten kreator yang pada akhirnya udah punya afiliasi politik kan. Kalau di Indonesia ya, di luar negeri mungkin juga nggak ada. Gitu. Sehingga trust itu udah mulai berkurang. Makanya mega influencer di era awal boom digital, sekarang banyak yang gabung pemerintah kan. Dan banyak bikin konsorsium, asosiasi, jadi bikin kontennya bareng-bareng. Itu sebetulnya sebagai penanda kalau brand pinter ya, bahwa mereka sudah tidak growing di segmen yang baru. Mereka udah di situ aja, udah sampai sekian sekian juta gitu kan. Tapi nggak growing, ya udah di situ aja. Stagnan ya, grow cuman melandai lah. Makanya pada akhirnya kan si ini sama ini collab bikin grup bikin grup apa. Yang terus growing kan yang baru-baru ini. Dan itu lebih dianggapnya trustable. Gitu. Kadang bahkan yang kelihatan lebih raw, yang kelihatan kayak hidupnya dia emang sama kayak kita nih, sama-sama sulit hidupnya. Ini kayak gue follow dia gitu kan. Ada yang bikin kayak konten fashion di gang itu yang anak Bandung. Yang anak Bandung ya kan itu grow gitu kan. Makanya sekarang kayak ada branding baru, konten kreator kayak seakan-akan BU gitu kan. Gue lagi butuh duit nih mau konten gitu. Jadi itu sih ada unsur-unsur sosial politik yang pada akhirnya membuat beberapa konten kreator kelihatannya udah terokupasi sama kepentingan-kepentingan. Ada yang dianggap masih organik dan dia masih menyuarakan pendapatnya, walaupun subjektif ya, pendapat pribadi itu gue pengen dengar pendapat subjektif juga gimana. Nah karena yang tadi Mas Faisal bilang itu juga menarik gitu, karena salah satu yang saya personally alami adalah gini Mas, jadi pada saat kemudian brand memberikan baton ke konten kreator untuk kalau ngomongin dong produk atau brand gua, brand di awal bilang itu terserah versi kalian gitu, tapi pada saat kemudian dilihat lagi
kok gitu nggak sesuai dengan dengan brand gua. Karena kan kemudian tadi yang Mas Faisal bilang terakhir ya, bahwa kemudian authenticity, being authentic tadi yang menjadi bisa content creator tadi dekat gitu kan dengan si konsumennya gitu. Nah ini nih juga apa ya yang kita bisa mungkin kasih tahu ke brand gitu. I think kayaknya kalau emang lo percaya ya udah lo. I don't know what dari Mas Faisal gimana dalam konteks ini? Karena kita gini ya, kalau aku melihatnya, karena brand udah merasa bahwa konsumen itu lebih ngerti tentang apa yang bagus, apa yang keren, apa yang estetik, apa yang nggak estetik gitu. Ada misalnya, aku suka dengerin itu, Rick Rubin. Rick Rubin? Kan dia bilang pasar nggak tahu tuh lagu yang bagus sama nggak bagus. Gitu. Kalau kita baca-baca Andy Warhol gitu kan juga, dia juga kayak gue suka aja gue bikin ini gitu, karena sebetulnya orang nggak ngerti estetik itu apa gitu. Nah jadi ketika kita menyerahkan semua itu ke konsumen, pada akhirnya sebetulnya ya kita jadi tidak memberdayakan higher thinking kita gitu, brand gitu. Contoh ya, kayak kalau kita ngelihat billboard hari ini tuh iklannya, mungkin ada separuhnya atau lebih itu AI kan, ya, atau muka content creator ya misalnya untuk iklan sampo, tapi kenapa content creator itu perasaan ada lebih cakep dari rambutnya gitu. Nah aku waktu 2024 itu ada lagi liburan keluarga kan, pergi ke Italia, ke Roma, ke Paris. Aku ngeliat billboardnya masih keren-keren mas. Ada Scarlett Johansson kayak iklan Givenchy gitu. Mungkin masih normal aja, masih bagus-bagus. Kenapa di Indonesia di kita jadi separuh AI, separuh pada akhirnya tidak sesuai dengan produk ya gitu. Karena kita merasa kok estetika itu kita percayakan ke konsumen. Padahal kan ada misalnya agensi sebagai ahli estetika, ahli visual dan sebagainya. Ya mungkin itu kaitannya dengan ya itu tadi ketidakpercayaan sama pakar ya, era the end of expert gitu ya. Ya, kalau dari situ ntar kita ngulas lagi tuh Mas Faisal. Oke, aku minum ini air bener. Iya, air bener. Oke, sambil minum Mas Faisal, kan gini ya, kalau tadi kita udah ngomongin lumayan panjang gitu ya. Kalau menurut Mas Faisal sendiri, konten kreator ini, masa depan kreator atau tadi ya crowd ekonomi itu apa ya, kan melihatnya apakah mereka akan jadi menurut Mas Faisal gitu, jadi media, jadi toko, jadi community leader, atau emang bikin mereka punya IP atau brand mereka sendiri, atau semuanya yang tadi aku sebutin di atas. Ini menarik ya. Tapi menurutku ini bergantung sama kondisi ekonomi Indonesia juga. Jadi kalau memang kan sekarang banyak pakar ekonomi berusaha membaca arah ekonomi kita yang konon katanya akan mengalami resesi. Ada istilahnya resesi, krisis, depresi itu lain-lain lah pokoknya. Pokoknya intinya masa-masa sulit. Kalau memang kita masuk ke era masa-masa sulit, aku rasa para creator ini nanti semua akan bertransisi dan ini jadi pasar baru untuk media. Oke, I see. Karena pada akhirnya orang menjadi sangat butuh informasi. Nah, sekarang kaitan informasi dengan konsumen itu menarik karena apa yang diperbincangkan tidak lagi mengacu ke media-media besar. Kayak misalnya headline harian Kompas hari ini, Mas Hari. Ada Kompas cuma hari ini belum baca, Pak? Ada. Jadi apa yang kita perbincangkan di kantor itu tidak berasal dari headline di harian kan. Tapi dari apa yang diomongin para creator. Karena pada akhirnya informasi kita sehari-hari dari para creator, bukan lagi dari harian-harian besar. Dan bahkan harian besar sekarang ngikutin cara berkomunikasi para creator gitu, bikin podcast atau dibacain itu beritanya gitu. Jadi transisinya sih nanti tergantung kondisi ekonomi. Kalau untuk hari ini mungkin separuh entertainment, separuh informasi. Tapi kalau misalnya nanti kita masuk ke era ekonomi sulit, mungkin lebih dominan informasi, sedikit entertainment. Jadi yang sebagian kreator ini nanti akan bertransisi menjadi kayak full time media.
wah itu kayak macam prediksi. Iya. Nah, tapi itu sangat menarik. Karena konteksnya gini sih Mas. Kan kemudian itu juga ini mungkin agak jauh ya konteksnya. Gua nggak akan ngomongin orangnya siapa gitu. Tetapi pada saat kemudian seorang konten kreator yang dikenal kemudian akhirnya masuk ke dalam ranah politik, pada saat kemudian dia tidak lagi di ranah politik, kembali lagi kepada apa yang dia lakukan sebelumnya, kemudian orang udah jadi antipati. Mas. Ini kan juga pada saat tadi Mas Faisal ngomong bahwa oke, pada saat ini lagi sulit, lagi dalam kondisi tertentu, konten kreator akan berubah menjadi apa? Artinya sulit dia ngikutin pasar atau ngikutin kebutuhannya kemana gitu. Karena kan balik lagi ngomongin afiliasi politik atau terhadap subjek yang si konten kreator suka itu kan mengekspos dirinya sendiri gitu ya. Dalam konteks ini adalah konten kreator tadinya apa, misalnya dia olahraga gitu, kemudian dia ngomongin politik. Setelah ini dia kayak enggak, gue udah nggak tertarik lagi politik, gue balik lagi ke olahraga. Tetapi karena orang either mungkin sebagian sebel yang di bagian pada saat dia politik, dia nggak mau lagi follow dia, itu apakah apa ya? Jujur gue nggak tahu pertanyaannya gimana, tapi ada fenomena itu ya, maksud gue ngeliat. Kemudian orang jadi, apa ini gue nonton dia ya? Atau ngapain ya gue ngikut follow dia lagi gitu? Yang menarik tentang psikologis ini bukan yang bilang masyarakat tapi konsumen kita adalah kita mudah lupa dan mudah memaafkan. Oke. Sorry Mas, gue udah interject. Mas Faisal ada orang kesekian dalam 5 hari ini yang membicarakan hal yang sama Mas. Bahwa orang Indonesia mudah lupa dan mudah memaafkan. Mudah melupakan, bukan mudah. Ya, jadi kayak misalnya let's say dulu kita ada benci banget seorang politisi atau seorang artis tiba-tiba going politician, terus kena korupsi masuk penjara, nanti bisa keluar dari penjara terus kita bisa kayak kasihan sekali dia gitu, dia harus merintis hidupnya kembali gitu, dan sukses menjadi content creator. Atau ada yang kena skandal videonya jadi viral terus malah albumnya lebih laku gitu kan. Banyak fenomena. Jadi itu sesuatu yang tidak terlalu masalah kan. Misalnya belum lama ini ada aktor gagal sering bikin cover song Oasis, terus bikin burger laku aja. Kita bisa kayak mungkin kalau di US ada American Dream, mungkin harusnya bisa bilang Indonesian Dream ya. Itu bisa jadi apa aja di sini. Terus. Jadi itu tergantung ke seberapa cermat sih membaca naratifnya itu lagi di mana. Jadi crowd tuh, aku berpikir crowd tuh emosinya dari mana. Karena semakin crowd itu semakin besar, itu kan semakin kita nggak rasional. True. Ya kan? Yes. Kita nonton bola nih, kita kalem gitu di rumah. Tapi pas lawan bola kan bisa, karena kita going emosional gitu. Jadi sama berlaku misalnya dengan crowd hari ini di media, ya siapa yang pintar membaca emosinya ada di mana. Apapun yang pernah dia lakukan sebelumnya tetap bisa difabricated gitu. Nah, tapi kan kayak baru sekali Mas Faisal ya, yang kalau dari saya tuh yang saya tangkap adalah satu. Artinya gini, kayaknya saya tahu yang dimaksud sama Mas Faisal gitu ya. Again, I have respect for him. Why? Karena dia staying true dengan dirinya sendiri. Dalam konteks ini, saya mengembalikan kepada brand. Artinya bahwa karena ini juga jadi satu hal yang saya lagi olah gitu ya, bahwa it's okay to be disliked. It's okay to be liked. It's okay to be anything, but you are staying true to yourself. Meaning artinya dalam konteks ini either brand, content creator. Karena kan kemudian itu, of course kita nggak bisa ngomongin ini ya. Karena setiap either brand atau content creator punya masanya sendiri. Dan dengan era fragmented sekarang ini, bukan nggak perlu ya, tetapi bahwa ya kita punya masing-masing punya crowd, punya kantong-kantongnya sendiri gitu. Tapi dalam apa yang aku mau bawa ke sini adalah gini gitu. Artinya kan kalau gitu sebaiknya ya kalau tadi Mas Faisal ngomongin Coke, Pepsi, mungkin KFC gitu ya. Artinya kan it's okay brand to be vulnerable, to be open, but the apa ya yang digarisbawahi adalah lo harus jadi diri lo sendiri. Gitu. Dan itu yang kemudian balik ke pembicaraan kita di awal adalah kenapa kemudian brand menyerahkan ini ke content creator kan gitu. Ya sekarang ya itu tadi ada anxiety sendiri sebetulnya si brand, ada FOMO sendiri. Jadi sekarang era AI karena ngerasa bahwa orang bisa dapat jawaban sama cepatnya dengan kita, gitu kan. Sama cerdasnya dengan kita.
Nah, aku pikir kalau kita sih di Youth Lab kajiannya adalah itu tadi. Sekarang itu di era crowd, dan crowd itu biasanya emosional. Jadi seberapa cermat kita membaca emosi. Apakah hari ini crowd lagi marah, atau crowd lagi sedih, atau crowd lagi hopeful. Itu menjadi kunci untuk kita nanti bisa komunikasi dengan lebih pas gitu di situ. Nah, makanya tadi kan kita membedakan crowd dengan community. Beda kan? Oke, Kalau di correct. crowd tidak ada struktur informasi. Iya. Semuanya fragmented aja. Nah, salah satu emotion yang kita lihat ini cukup ada 3 tahun terakhir di crowd adalah tentang cuteness sih. Oke. Cuteness. Chibi atau dalam konteks wibu atau apa nih? Jadi kan sekarang bahkan ada kajian ilmiah tentang cuteness engineering gitu kan. Oke. Makanya misalnya 3 tahun terakhir itu ada luar biasa kegemaran dengan kucing gitu. Ya, kucing. Anjing. Sekarang semua tempat jual makanan kucing lagi boom banget. Jadi kayak mulai ada investasi untuk membuat brand-brand makanan kucing. Nah, kenapa lari ke kucing? Karena itu kembali ke basic emotion manusia untuk pengen sayang ke sesuatu gitu. Pengen caring. Jadi kan misalnya kita ngeliat bayi kan cute ya. Kalau cute terus kita pengen jaga, gitu. Terus cubit-cubit, pengen lihat setiap hari. Kalau ada yang jahat sama bayi ini kan kita bisa hantem gitu kan. Nah, makanya sekarang yang paling sukses adalah brand-brand yang bisa masuk dengan cuteness itu tadi. Oke. Apapun coba mention ini masih. Dari mulai warna, visual, ataupun cara komunikasi yang cute itu orang nggak kuat. Anak-anak sekolah orang gembolan yang banyak yang cute. Iya. Karena kalau dalam konteks ngomongin cuteness ini sebenarnya kan that's how brand-brand Jepang attract. Maksudnya di negaranya sendiri kan udah cuteness overload gitu di Jepang gitu. Ya kalau bicara asal usulnya konon kalau dalam kajian cuteness itu kan yang paling sukses dan everlasting itu Hello Kitty. Ya. Dan itu sangat simple, lainnya sederhana, warnanya sederhana. Sampai hari ini pun akhirnya Hello Kitty bisa collab dengan banyak sekali. Betul. Gitu. Jadi keren bukan lagi kalau dulu kan keren kelihatan cool, kelihatan powerful gitu kan, kelihatan kayaknya top of the food chain gitu. Makanya kalau bicara wibu dulu aku nonton Dragon Ball Z itu Goku jadi Going Super Saiyan, muscular gitu kayak cowok banget alpha male gitu. Sekarang One Piece gitu, Luffy kurus gitu kan, badannya melenyot, matanya kayak nggak proporsional gitu. Nah ini era sekarang itu. Jadi kalau bicara keren, tadi authenticity ya belum tentu harus jadi alpha male atau alpha sesuatu. Otentik tapi juga punya sense of itu tadi orang care gitu. Ya itu yang salah satu sekarang ada cuteness engineering. Which itu tadi akhirnya balik lagi pada konteks brand tadi ya, how mereka emang stay true sama brand mereka sendiri, apapun brand mereka gitu ya. Ngerinya juga sekarang cuteness dipakai di politik gitu kan. Kemarin kita sebel terus hari ini kita buah itu that's cuteness. At work. Oke, Mas Faisal, ini pertanyaan terakhir ya dari aku gitu ya. Kalau sekarang kreator bukan lagi sebagai channel, tiba-tiba berhenti aja gitu. Apa yang harus brand lakukan? Pada saat itu tadi, kalau kita dilihat di depan kan, pada saat pembangunan tanda kutip ya, pembangunan brand itu dibantu oleh konten kreator, apapun itu bentuknya, dan brand itu bagaimana build authenticity dari brandnya itu sendiri. Pada saat kemudian konten kreator hilang, apa yang harus dilakukan oleh brand? Pada saat konten kreator. Atau apa yang harus dilakukan brand? Atau apa yang harus dihentikan oleh brand? Aku sih menduga ya. Hari ini tuh kayak misalnya banyak brand-brand kuat kayak Nike gitu. Itu kan suffering katanya. Yes. Ada on cloud yang tiba-tiba bisa mengejar mereka gitu. Dugaanku sebetulnya ini terjadi bukan para kreator ini bukan variabel utama. Bisa jadi ini sebetulnya krisis atau dinamika yang terjadi di dalam dunia brand itu sendiri.
yang pada akhirnya tidak beradaptasi dengan baik dengan semua perubahan digital dan generasi ini. Dan pada akhirnya berusaha untuk kayak pragmatis aja, gue yang paling cepat, yang paling bisa nge-hit KPI gitu kan. Dan berhenti untuk berproses secara kreatif di internal. Dan tentunya sekarang juga ada AI kan gitu. Jadi pada akhirnya brand kurang peka sama konsumen sendiri. Jadi dia nggak tahu misalnya konsumen ternyata konsumen itu udah berubah nih, udah biasa gimana. Seperti yang layaknya dilakukan oleh brand itu banyak mendengarkan. Dan mendengarkan pun sekarang kan tidak langsung karena ya pada akhirnya sering research juga di bypass gitu. Dengan data-data ini aja, data-data ini aja, gue ambil aja, gue sedot aja dari sosial media. Ini gue anggap sebagai data. Pada akhirnya ya tidak menangkap insight yang sesungguhnya kan insight kan menjadi inti dari branding gitu. Jadi brand tidak dibentuk berdasarkan insight, tapi berdasarkan itu tadi aja. Dinamika di dalamnya itu tidak dibangun dengan baik. Jadi kalau bicara creator hilang gitu, ya mungkin bisa jadi kabar baik bagi brand. Pada akhirnya dia pasti beroperasi lagi di dalam gitu kan. Mungkin kalau apakah bisa saya bilang ada tanda kutip ya kemalasan atau bukan kemalasan mungkin lebih tepat, ada semacam keenakan. Artinya ya saya bisa santai nih tanpa harus do too much karena ada mesin yang membantu ini untuk menyampaikan ke konsumen. I don't know. Ya salah satunya iya. Mungkin karena information overload. Saat kita information overload kan kita akan heuristik ya. Cari jalan paling pintas. Yang pada akhirnya merubah dinamika berpikir kreatif di dalam dan itu sendiri gitu. Ya mungkin ini perlu ya jadi semacam gerakan juga sih gitu, untuk kembalikan berpikir kreatif di dalam dunia branding. Soalnya tadi Mas Faisal ngomongin soal konteksnya Nike, Adidas on cloud gitu kan. Salah satu yang menarik adalah terakhir yang saya baca adalah bagaimana Adidas mengembalikan yang tadinya Adidas tiba-tiba emang sekarang keren lagi sih Adidas gitu. Sempat kan itu yang kayak Adidas kenapa begini sih gitu. Sekarang kayak balik lagi gitu. Dan sedangkan Nike memang kalau nggak salah ingat bahwa memang Nike sekarang mengalami cukup kesulitan gitu dan dipepet sama Adidas sama memang terutama emang kalahnya bukan kalah sih, maksudnya market share-nya diambil sama OnCloud gitu. Terlepas ngomongin suka dan nggak suka gitu ya. Ya contoh mungkin ya ini kekhawatiranku sih Mas Ari. Jadi kayak kan di Hong Kong itu ada sekian ratus legacy food ya, kuliner legacy yang usianya dari 50 tahun, 100 tahun gitu. Itu bubar karena katanya Gen Z udah gak makan itu lagi gitu. Oh iya itu lumayan ramai tuh lumayan ramai tuh ya. Dan itu udah mulai terjadi di sini juga kan. Misalnya ada kuliner yang kita anggap ini udah legacy banget gitu. Udah pasti enak gitu kan. Ini udah masterpiece banget kan. Itu kalah sama yang geprek, sama yang kayak gitu-gitu kan. Nah, aku berpikir ini brand nih barang-barang yang memang produknya bagus juga bisa mengalami hal yang sama. Kalau pada akhirnya mereka tidak berusaha memahami marketnya secara mendalam gitu kan. Jadi disitulah harusnya ya tadi brand itu kembali ke kita ya. Kayak berpikir kreatif. Siap Mas Faisal. Thank you Mas Faisal buat bincang-bincangnya di episode kali ini. Kayaknya key take out-nya gitu ya untuk brand. Kayaknya jangan cuman sekedar menggunakan atau kerjasama dengan konten kreator sebagai konteks, sebagai atensi, tetapi kayaknya bagaimana menggunakan bekerja sama dengan konten kreator ini untuk menciptakan trust infrastructure. Tetapi dari pembicaraan kita tadi kan bahwa bisnis yang lain juga brand jangan malas dong. You need to build your own value sehingga kemudian itu tadi trust infrastructure yang sudah dibangun oleh konten kreator itu memang pada saat orang melihat brandnya, oh iya memang ini sesuai dengan apa yang selama ini saya lihat oleh konten kreator. Mungkin gitu kali ya kesimpulan kita saat ini. Terima kasih Mas Faisal. Terima kasih kembali Mas. Oke teman-teman, kita jumpa lagi di episode Idea Labs berikutnya.